Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansusu fansusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam suasana Ramadan 1442 Hijriah ini. Kita ada dalam penghujung Ramadan. Kita telah melalui dari 2/3 bulan Ramadan dan kita sudah masuk pada sepertiga yang terakhir di dalam bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang budiman, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep ini Allah memberitahukan secara jelas di mana manusia harus mengikuti terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian, maka apa yang kita harapkan, kita inginkan, kita mau, kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah kalau kemudian kita mengikuti apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kita akan terjamin dari apa yang kemudian kita harapkan. Bagaimana kita kemudian mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah memberitahukan kepada kita semuanya, tepatnya sebagaimana di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah telah memberikan bagaimana kaifiyahnya kita seorang hamba Allah ini untuk mencapai derajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya harus ada upaya. Kita harus semuanya melakukan dengan secara zahir. Dan kita harus kemudian melakukan secara real kaitannya dengan apa-apa yang kemudian telah diterangkan di dalam Al-Qur'an tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansusu fansusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di dalam ayat ini, saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala menuntun kepada kita semuanya untuk mencapai derajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus melalui beberapa tahapan yang harus kemudian kita lakukan. Tahapannya bagaimana? Sebagaimana di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini. Yaitu Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berlapang-lapang di dalam majelis-majelis. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus berlapang di dalam majelis-majelis? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia lahir dalam kehidupan dunia, kita dalam kondisi yang mana di situ kita dalam kondisi yang nol. Kita tidak memiliki pengetahuan sedikit pun, kita tidak memiliki sesuatu apapun kecuali kemudian tanda kehidupan yang mana Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kepada kita semuanya, tafassahu fil majalisi,
Sehingga kemudian apa? Kita harus kemudian ada dalam majelis-majelis ilmu. Kenapa kita harus ada dalam majelis-majelis ilmu? Kita harus mengetahui bagaimana konsep ilahiyah supaya kita nantinya bisa menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu para jamaah, para hadirin, pemirsa yang budiman, apa yang kemudian dilakukan itu ternyata apa? Ternyata Allah di dalam ayat ini ada sebuah hal yang kemudian ada pada sifat manusia, itu mereka merasa kemudian tidak mampu, mereka kemudian merasa malas, mereka kemudian banyak alasan dan lain sebagainya, sehingga Allah kemudian mengulangi ayat tadi dengan firman-Nya, fafsahu, maka berlapanglah kalian di dalam majelis-majelis Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kalau kemudian kita ini sudah melakukan begitu, maka Allah pun berjanji, yafsahillahu lakum, sehingga kita mengetahui sesuatu yang mungkin kita sebelumnya tidak mengetahui, ataupun kemudian kita sudah mengetahui, kemudian kita mendapatkan maklumat yang kemudian juga sama sebagaimana yang kemudian terterakan di dalam Al-Quran, sehingga kita nantinya kemudian apa? Akan tambah menjadi keyakinan kita, mengkristal di dalam jiwa kita. Para pemirsa yang budiman, ternyata di dalam konsep Islam tidak hanya sekedar kemudian kita memahami, kita mengerti konsep-konsep ilahiyah itu, tetapi kita dituntut untuk kemudian apa? Menerapkan di dalam kehidupannya, walaupun kemudian belum semuanya apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam As-Sunnah itu kemudian kita kuasai semuanya. Inilah yang kemudian konsep di dalam Islam itu iman, ilmu, amal. Sehingga apa yang kemudian kita dapatkan ini kemudian apa? Kita langsung amalkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menilainya. Sebagaimana firman-Nya Allah yang selanjutnya, wa idza qila susu. Maka apabila dikatakan kepada kalian kemudian untuk menerapkan, menjalankannya, menegakkannya, maka kemudian apa? Kita diperintahkan kemudian menegakkannya. Ternyata kemudian di situ ada fa-nya. Ada harfu fa-nya. Yang kemudian menunjukkan ternyata apa? Ada sifat yang ada pada diri manusia. Mereka kecenderungan untuk kemudian apa? Sulit untuk melakukannya, berat untuk melakukannya. Kemudian banyak alasan kemudian dia melakukannya, walaupun itu kemudian perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian ini kemudian apa? Kita diperintahkan oleh Allah. Kalau itu sesuatu yang kemudian ada dalam konsep ilahiyah, kemudian kita konsekuensi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, telah menyatakan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sudah barang tentu apa? Kita harus kemudian melakukannya. Kenapa saudara? Kalau kita tidak melakukan itu, maka Allah pun memberitahukan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Sehingga apa? Sia-sia apa yang kemudian dia dapatkan, yang dia kemudian katanya mengerti. Sehingga apa yang kemudian semestinya dia harus lakukan ternyata tidak dilakukan, maka akan kemudian menjadikan sia-sia di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Allah pun tatkala kalau kemudian sudah menerapkan demikian ini, dijalankan oleh hambanya, kemudian dia menjalankannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, dengan ilmu secara konsep ilahiyah, maka Allah menjamin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat, memuliakan kita dengan kemudian apa? Bekal dua, iman dan ilmu. Demikian mungkin mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dilapangkan untuk ada dalam majelis-majelis ilmu, sehingga kita semuanya akan kemudian mendapatkan karunia kemuliaan di sisi Allah, sehingga kita meninggalkan Ramadan. Subhanallah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.